wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Khofifah Rizky Amanda dengan NIM B100194339. Nama saya Afifah Mutiara dengan NIM B119423. Perkenalkan, nama saya Yosefini Mima dengan NIM B119433. Perkenalkan, nama saya Melika Tamaradiza, NIM B119416. Perkenalkan, nama saya Sultani Islama dengan NIM B119412. Perkenalkan, nama saya Stephen Triandi Syagian dengan NIM B1001944. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu proses deteriorasi atau penurunan mutu kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pengertian dari pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Mengingat banyaknya kasus kerusakan lingkungan hidup, membuat kelompok kami ingin membahas mengenai dua materi. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk dari kerusakan lingkungan hidup, dan yang kedua adalah bagaimana hukum mengatur tentang penegakan dari lingkungan hidup itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup akibat proses alam, yang dimana terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu letusan gunung api. Aliran lava dan uap panas dapat mengakibatkan matinya semua bentuk makhluk hidup yang dilaluinya. Aliran lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan menimbulkan longsor lahan. Selanjutnya adalah banjir. Banjir terjadi karena perbuatan manusia dan perbuatan alam. Perbuatan alam tersebut adalah terjadinya hujan secara terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Yang pertama ada pencemaran lingkungan, dapat disebut juga dengan polusi yang terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar yang dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua ada penebangan hutan secara ilegal. Dampak penebangan liar terhadap lingkungan, hilangnya sejumlah pohon tertentu sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan. Yang ketiga ada pencemaran limbah industri, merupakan kegiatan industri yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena masuknya zat-zat pencemar yang dihasilkan sesuatu lingkungan, yaitu tanah, air, udara berupa buangan atau hasil sampingan dari proses produksi industri. Upaya mengatasi pencemaran lingkungan hidup. 1. Penanggulangan limbah industri. Keberadaan limbah industri memberikan dampak negatif untuk ekosistem. Limbah tersebut dapat menyebabkan racun dan mengancam keberadaan ekosistem. Kedua, yakni reboisasi. Polusi udara dapat mengancam kesehatan pernapasan manusia. Pencemaran ini juga dapat menimbulkan efek rumah kaca, hujan asap, hingga lapisan ozon. Untuk mencegah hal tersebut, kita dapat melakukan reboisasi atau penambangan kembali hutan yang telah gundul sehingga karbon dioksida di udara dapat berkurang. Ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Pembuangan sampah secara sembarangan dapat menimbulkan pencemaran air maupun pencemaran tanah. Pencemaran tersebut dapat mengganggu kelangsungan hidup ekosistem dan menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya sehingga sampah tidak akan merusak kualitas air maupun kualitas tanah. Dan dari penegakan hukum merupakan
upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkret, baik yang dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum. Sedangkan pengertian dari penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individu melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan pidana. Ada 3 bentuk penyelesaian perselisihan dalam hukum lingkungan, berdasarkan hukum administrasi negara, berdasarkan hukum perdata, dan berdasarkan hukum pidana. 1. Penyelesaian perselisihan hukum lingkungan berdasarkan hukum administrasi negara. Pendekatan hukum administrasi negara dalam menyelesaikan perselisihan hukum lingkungan hanya dapat dilakukan dengan diberikannya sanksi administratif berupa pemberhentian sementara atau pencabutan izin dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Penyelesaian perselisihan hukum lingkungan berdasarkan hukum perdata. Merujuk pada pasal 1365 Undang-Undang KUH Perdata, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut wajib untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. 3. Penyelesaian perselisihan hukum lingkungan berdasarkan hukum pidana. Di dalam pasal 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan bahwa berlakunya hukum pidana dalam perselisihan dan penyelesaian hukum lingkungan, yaitu memperhatikan azas subsidiaritas, yang artinya bahwa hukum pidana hendaknya dapat digunakan dalam penyelesaian ini apabila hukum alternatif lainnya tidak efektif untuk digunakan. Secara konstitusional, terdapat norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar Undang-Undang 1945 tersebut. Maka pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan hukum yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, dan salah satu produk yang sangat penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat dengan UU PPLH. Undang-Undang PPLH ini telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat mengenai perlindungan terhadap masyarakat untuk terhindar dari kualitas lingkungan yang tidak baik dan termasuk sengketa lingkungan hidup di dalamnya. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan juga penyampaian informasi ataupun laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk yang pertama, meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan ketanggapsegaraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Dan yang kelima atau yang terakhir, mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Suatu bangsa yang menghancurkan tanahnya Sama dengan menghancurkan dirinya sendiri. Jagalah lingkunganmu tetap bersih untuk kehidupan yang sehat. Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, Tapi tindakan. Merawat lingkungan hari ini Untuk kehidupan yang lebih baik di hari esok.